kepada teman-teman yang ada di Edu yang akan mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya, marilah kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Roro Purwani Retno Zuliani, yaitu mengenai model pendidikan di Australia. Pada Bu Retno, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Indonesia aja belum pulang. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Sarwanto selaku Ketua Edu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran di edukasi, grup edukasi. Kemudian saya juga ucapkan kepada para disambur-sambur itu dikumpulkan narasumber yang sudah mendukung saya untuk menyampaikan presentasi malam ini. Terima kasih kepada Bu Isti sebagai host dan juga terima kasih kepada Ibu Dino sebagai host dan Ibu Isti sebagai moderator. Ya. Sebetulnya tadi Ibu Isti sudah meminta pada saya untuk menyampaikan kurikulum vitae. Saya pikir dari saya tidak ada yang istimewa ya. Saya lahir di Yogyakarta 8 Juli 1962. Enggak usah ngomong itu mah. Enggak. Ngomong. Sudah ini Bu Bapak Ibu ya sudah lebih tua dari Bapak Ibu semuanya, saya rasa yakin begitu. Sebenarnya ini adalah suatu kesempatan yang bentar lagi expired tapi saya masih dipercaya. Terima kasih banyak. Mungkin saya persingkat aja. Saya ganti tadi kita tidak bicara pendidikan di Australia Bapak Ibu. Kalau kita bicara pendidikan di Australia itu sangat luas ya. Ini adalah hanya sekedar berbagi pengalaman dengan apa model pembelajaran yang pernah saya dapatkan di Adelaide, South Australia Selatan, Pak Ibu. Barangkali bisa saya mulai. Sebentar ya Ibu, sebentar mohon maaf. Atau Bu Dino mungkin bisa membantu saya untuk mengirimkan persentase ini? Halo, Bu Dino, mohon maaf. Iya, siap. Saya bisa membantu saya untuk kirimkan Bu, saya nggak apa-apa. Oh iya, oke, bentar ya Bu. Parika. Ini cepetan dong, itu dari tadi suruh screen. Kamu jangan ditinggal ini. Bentar. Apa-apa Bu, belajar bersama kita. Saya juga kadang-kadang sok susah untuk itu. Ya tadi belum ditutup, mohon maaf ya. Oke. Kamu kayak ibu ribut, kamu ribut. Bu, mohon maaf belum bisa share screen ini, saya langsung kirim aja ke WA kali ya Bu. Bisa? Boleh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Bu Dino. Kita buka WA di sini dulu. Sebentar lagi akan dilanjutkan oleh Bu Retno. Saya tak buka WA web dulu Bun. Atau saya kirim ke ini ya materinya. Tidak boleh diperbolehin skersis selain host. Jadi saya ini ya Bu. Mungkin Pak Soga yang megang hostnya ini. Saya kayaknya juga belum Bun. Yang masih masukkan Pak Soga. Iya. Saya masukkan satu-satu sama Bu Dino ya. Ke ini ya, ke WA aja ya. Coba Bun.
Sebentar ya cantik ya. Tuh ada anak buah saya tuh di situ tuh Bu Arofah. Halo, selamat datang Bu Arofah. Ya. Selamat datang Mami. Lanjut Ya, Mami, sukses. Ya. Iya, caranya gimana? Turunin dulu. Ini kan PPT. Iya. Buka share screen, Bun. Iya. Kemudian pilih. PPT-nya mau tak pilih aku. Oh, bisa, Ceng. Iya, bisa nih. Pilih tipe. Ini Mama mau ngirim ini. Sebentar sayang, sebentar. Ini kan berbagi pengalamannya. Kita tungguin Bapak Ibu, namanya juga berbagi pengalaman. Pastinya kita menyadari terkadang juga masih banyak terkendala, apalagi kita memang pertemuannya secara Zoom ya, kadang banyak kendala-kendala yang kita hadapi itu termasuk hari ini. Namun tidak apa-apa, kita tetap sabar untuk menunggu Bu Retno untuk melanjutkan materinya. Tolong partisipan dibolehin share screen ya Bu ya. Ya. Mohon maaf Bu Dina. Ya. Ini kamu buka masukin ini. Kirim itu PPT-nya ke itu ke WA Bu Dina PPT. Nah. Tadi di desktop benar, tapi belum di save, nggak apa-apa. Iya ditunggu. Ya. Ya. Bentar. Apa? Kapan pulang? Halo Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Mohon dibuka partisipan suruh itu Bu. Jadi nggak bisa dikirim soalnya ini. Ini nih. Benar ya Bu. Dilo ya Bu. Oke. Kabar ya Bapak Ibu. Ini sudah dibuka. Malam Jumatnya sudah lewat. Bentar. Itu Bu Dina, monggo. Oh iya, sebentar. Ya, karena di sini nggak bisa. Oke. Ya. Udah. Ya, sudah. Sampun, sudah dilihat Bu Dina. Ini masih saya buka Bun. Bentar Bun. Oke. Kira muter-muternya nih ya. Cepet-cepet aja ya Bapak Ibu. Nah, monggo. Monggo Bu, nomor tunggal barangkali. Ya, silakan Bu Dina untuk dibuka. Bentar Bun, masih dicari nih. Nomor 1-nya. Tadi di mana posisinya? Harus pakai kacamata dulu Bun. Hanya bisa Ibu, saya share screen dari sini. Jadi yang bisa Bu Dino. Ya, sebentar ya. Mohon sabar Ibu-ibu. Sekedar memperkenalkan diri ya. Jadi saya magang di Adelaide itu, kartu itu saya mengajar di kelas RSBI dan ini disponsori oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Sebentar. Iya. Monggo dilanjut dulu Pun sambil saya cari materinya. Iya. Sebentar tadi di Saya mana cerita dulu ya. Oke ya. Jadi waktu itu tujuannya adalah sebagai peningkatan membangun kapasitas guru
membangun kapasitas guru. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pembekalan profesional guru atau di sini tuning ya, tuning profesional. Nah, pada waktu itu kegiatan pelatihan itu kita mengunjungi 2 sekolah, tetapi satu sekolah adalah sekolah magang yang durasinya cukup lama, hampir 2 minggu. Jadi di situ kita mengikuti pembelajaran, juga melihat lingkungan sekolah dan sebagainya. Itu di satu sekolah. Yang kedua adalah sekolah, yang pertama adalah Blackwood High School. Kalau di Bapak Ibu pernah ke Singapura ya, kalau di Singapura namanya secondary school ya Bu. Tapi kalau di Australia secondary school itu dikategorikan sebagai high school. Jadi sebagai sekolah high school sementara SMA, tapi itu ada kriteria dikatakan sebagai kelas 8 atau years 8. Nah, seperti itu. Mengapa Adelaide, Bapak Ibu? Karena mungkin satu, Adelaide itu kota yang unik ya, ada di bagian selatan. Kehidupannya hening karena dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa, 1,5 juta jiwa dengan luas sebanyak 1.800.000 sekian kilometer, Ibu. Jadi untuk kalau kita bagikan menurut per orang itu mendapat luas tanah berapa, maka orang per jiwa bisa mendapat sebanyak per jiwa itu mendapat sebanyak 1 kilometer persegi, Bapak Ibu. Suaranya bergema. Iya, dengeran ya, tapi ya, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, Bu. Sebentar. Ini masih di oret-oret, Bun. Coba, Bun, sebentar, Bun. Mohon maaf, Bapak Ibu, jangan di oret-oret, Nje. Karena ini untuk share screen, nanti tidak kelihatan. Iya. Nggak apa-apa, Ibu. Bu Deno, kita masuk kepada slide. Suaranya. Iya. Slide berikutnya ya, Bapak Ibu. Nah, Adelaide ini adalah kota yang aman, Bapak Ibu. Ada kota yang aman. Slide 2, Bu Deno. Slide 2. Iya. Ini adalah kota yang aman. Kenapa Bapak Ibu dikatakan kota aman? Bapak Ibu, iya. Bapak Ibu ya tinggal di suatu tempat, kehilangan apapun, ketinggalan barang di suatu tempat, maka bisa diambil kembali di tempat tersebut atau di tempat polisi terdekat. Penduduknya ramah Bapak Ibu, tetapi tidak suka diramah-ramahi. Mereka tidak suka kepo karena merasa terganggu. Jadi kita tidak seperti di Indonesia. Iya. Tidak seperti di Indonesia ya Bapak Ibu, ketika seseorang ada perubahan, mungkin kita bisa bertanya sedang mengapa, itu tidak suka kalau orang di sana, Ibu. Jadi privasi pribadi itu sangat terjaga, Bapak Ibu. Kemudian kehidupan di sana murah, Bapak Ibu, dibanding dengan negara bagian lain. Tetapi kalau dibanding dengan Indonesia adalah negeri benar-benar yang bisa kita cintai sepenuh hati, ya. Kalau kita beli Indomie di sini Rp3.000, di sana $2 atau sebesar Rp20.000. Kalau kita beli air mineral di Singapura, Bapak Ibu yang pernah ke Singapura, 500 ml air mineral dijual di Singapura sebanyak seharga berapa Ibu? Kira-kira Rp20.000, $2. Tapi kalau di Ibu sampai Rp48.000. Tuh, slide berikutnya Bu Deno silakan. Ya. Bu Deno, slide selanjutnya, ya.
Ini dioret-oret ya Bu, kesel ya nunggu. Ya, mohon maaf, saya mohon maaf. Kita mencoba untuk bisa bersabar ya Bapak Ibu. Nah, kurikulum sekolah menengah di Australia itu kita singkat di sana acara Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. Itu adalah badan yang menangani tentang kurikulum di Australia secara umum ya. Secara umum itu ya seluruh negara bagian di Australia. Nah, di situ kita lihat pada lingkaran, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di rumah. Setelah ini bisa perhatikan. Saya cuma ingin menjelaskan saja bahwa kemampuan umum mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi. Siswa mengembangkan kemampuan ketika mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dengan percaya diri, efektif, tepat dalam keadaan yang kompleks dan berubah dalam pembelajaran mereka di sekolah dan dalam kehidupan mereka di luar. Nampak Ibu sama nampak Ibu bisa. Kemudian next. Ada ini 10 kemampuan. Ya, belum terlihat ya Mas saya. Oke. Ya, 10 kemampuan umum itu Bu. Di antara yang nomor 1 yang perlu kita garis bawahi adalah di situ membaca literasi. Kita baru menggelar literasi di Indonesia sejak tahun berapa Ibu? Ibu masih yang ingat kapan dimulainya pencanangan literasi sekolah? Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita baru beberapa tahun lalu sekitar 2010. Sedangkan di sana itu adalah kewajiban membaca itu sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Kemudian Sakit. Terus Bu, ngetik dulu. Saya jadi si aku loh. Hilang kayaknya Bu Dena suaranya ya. Iya, ini Kayaknya suara lagi saya cari. Los Kak, los apa ya? Enggak, Bu, masuk. Masuk. Oh, G. suara Enggak, masuk. ini maksudnya Bu narasumbernya. Saya dari Jakarta bisa. Iya, Bu narasumbernya Kadang Ibu. masuk. Bisa. Oke. Kadang jelas, kadang tidak, Bu. Iya, betul. Ya. Di sini los hilang. Tidak bisa sama sekali. Kalau sekarang memang hilang. Tadi ada, sekarang hilang. Iya, sekarang hilang betul. Sama ya. Coba kita tunggu dulu sebentar. Mungkin masih cari sinyal. Iya. Soalnya hujan juga. Bu, sih. ini Oh, benar hujan. Tempat saya juga hujan ini barusan. Deras. Setidaknya masih bisa saling menyapa yang lain. ini Betul. tadi. Halo Ibu Dena, saya Ibu Dena. Oke. Sambil silaturahmi ya, Bun. Iya, Bunda. Assalamualaikum Bu Ita. Ada Bu Ita ya? Waalaikumsalam mereka. Ada Bu Ami. Iya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Bu Ani, Bu Siti. Mohon maaf Ibu Dena, ini Oke, Bu Retno kembali ya. Monggo Bu dilanjutkan Bu. ya tadi malam ini internet rusak mati nih baru nyala di jam 10 nih. Selanjutnya Bu, ya kita masuk next berikutnya. Iya. Berarti keempat. Semangat Mami. Iya. Halo. Mangga. Iya. Nah ini Sinyalnya waktu belajar. Kita lihat di High School Australia ya Bu, waktu belajar
Waktu belajar seperti pada kita, Bu, yaitu jam 8.45, kalau kita di jam 7 ya, Bu, sampai jam 2.30. Ya. Ini pemerintah Australia menetapkan dalam kurikulum regionalnya, jadi di situ disebut dengan SATSA, ya, memberi batasan untuk jam belajar. Tetapi kita boleh mengvariasikannya sendiri. Jam pertama itu jam 8.45 sampai jam 10 ada lesson 1, Bu, ya. Kemudian jam 10.20 itu break time. Kalau situ namanya coffee break ya. Mereka anak-anak boleh istirahat pertama. Kemudian lesson 2 jam 12.15 istirahat makan siang tuh anak-anak. Kemudian berikutnya jam 12.55 sampai selesai 2:30 itu lesson 3. Nah, seperti itu, Bu Ibu. Ya, langsung Bu Dino, kita biar cepat ke model pembelajaran. Nah, di sini ada deskripsi subjek ilmu pengetahuan sosial. Itu adalah pembagian jadwal pembelajaran untuk kelas SMP. Ekskul ya, Bu. Nah, itu di situ bagian kita ini disebut dengan societies atau humanities. Society humanities ini hanya ada 2 semester, Bapak Ibu. Nah, siswa juga mempelajari sejarah, geografi, kewarganegaraan, dan ekonomi. Kalau sejarah yang dipelajari adalah mencakup studi dari akhir periode kuno hingga awal periode tahun 1500-an atau abad 16 sampai abad 18. Bapak Ibu, kita tahu bahwa berdirinya negara di Australia itu tidak jauh berbeda dengan negara di Amerika Serikat. Mereka adalah bangsa-bangsa Inggris yang merantau, yang pergi dari negaranya, kemudian mendirikan negara. Bapak Ibu masih ingat dalam pembelajaran sejarah ada disebut dengan 13 koloni kalau di Amerika. Kalau di kita adalah, kalau di Australia, mohon maaf, kalau di Australia adalah sebuah perjalanan Abel Tasman ya Bapak Ibu, yang menemukan benua Australia dan menemukan suku aborigin. Nah, mereka di situ di Australia itu adalah mayoritas keturunan Inggris, Bapak Ibu. Jadi Inggris itu sebetulnya bangsa yang terbesar di dunia, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau geografi kita berfokus pada geomorfologi dan perubahan suatu negara. Mereka juga mengamati bagaimana perubahan suatu negara, termasuk di Asia. Negara kita pernah berubah, pernah kehilangan satu provinsi dan sebagainya. Kemudian kewarganegaraan, siswa beri kesempatan untuk mempelajari tentang humanity dalam negara atau sebagai warga negara. Kemudian bisnis dan ekonomi. Nah, Bapak Ibu di sini yang paling banyak dalam 2 semester itu mereka adalah melanjutkan kepada bidang tertentu, bidang yang disukai oleh siswanya. Maka siswa selama 2 semester boleh melanjutkan sesuai dengan hobi, bakat dan keinginan mereka untuk melanjutkan di mana. Next Bu Deno, biar cepat ya. Nah, mari Bapak Ibu ya. Oke, dalam penilaian asesmen di sana, penilaian siswa dinilai berdasarkan kriteria penilaian Departemen Pendidikan Australia. Individu mengetahui dan memahami, menyelidiki, berkomunikasi dan berpikir kritis, itu saja. Untuk humanities assessment termasuk mata pelajaran IPS, kita dilihat di situ hanya ada sistem pilodal, geomorfologi, kemudian geomorfologi pantai, migrasi, urbanisasi, tanggung jawab kewarganegaraan, struktur, peran pemerintah, struktur ekonomi, dan kepentingan dalam masyarakat Australia, itu Bu IPS-nya. Kemudian yang keterampilan yang harus didapat oleh anak itu adalah komunikasi, analisis kritis, evaluasi, dan analisis sumber. Masa depan, jadi keseluruhan studi siswa diarahkan untuk mengeksplorasi minat jalur mereka, ke arah mana nanti mereka akan melanjutkan. Next Bu Dino, ya lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ujian nasional ada Bapak Ibu, tapi namanya itu oleh NAPLAN ya Bapak Ibu. Jadi literasi and numerasi. Jadi anak di Australia itu adalah
pengetahuan bacanya harus banyak, kemudian mereka harus bisa berhitung. Jadi membaca dan berhitung itu yang terpenting. Pengetahuan membaca dan berhitung. Nah, Bapak Ibu, nih kita lihat Bu Deno, kita lihat yang sebelah kanan tuh. Pendapat saya bagaimana Bu Deno? Ya, bahwa masa pandemi ini kita sudah mencoba untuk menyesuaikan terhadap pembelajaran dengan mengadopsi Cambridge Curriculum yang dipergunakan oleh Amerika Serikat. Jadi seperti keinginan Mas Nadim yaitu merdeka belajar. Jadi belajar tidak memaksa. Anak tidak boleh dijejali dengan hal-hal yang macam-macam, tidak mendorong pengeboran ilmu kepada anak dan sebagainya. Itu kalau di Australia. Langsung Bu Deno biar cepat ya. Nah, mohon maaf ya. Ya. Ya, nah ini langsung saja Bu, nanti saya artikan di bawahnya, saya terjemahkan ya Bu ya. Jadi ini kompetensi guru. Jadi selama 3 tahun di sekolah, guru itu secara eksplisit harus mengajarkan keterampilan ini sebagai bagian dari unit kurikulum. Lanjut Bu Deno, ya. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa baca slide-nya ya. Nanti dibagikan ya Bu Deno. Ada Bapak Ibu ini. Terus. Papa Bu, ikhlas saja Bu. Ikhlas itu berat Bu, tapi indah. Ya, lanjut Bu, ya. Sabar. Aja, Bu. Ya. Mungkin putra putrinya Bu. Nah ini foto yang terpapang adalah foto Blackwood High School, tempat saya melakukan magang ya Bu. Jadi di situ terpapang. Apa foto yang di gedungnya itu adalah hasil karya siswa Bapak Ibu. Nah saat itu musim dingin maka daun-daun berontok begitu. Nanti akan muncul lagi pada musim semi. Lanjut Ibu. Maaf tidak mau coret-coret. Biarkan saja kalau masih senang. Iya, mungkin putra putrinya mungkin Bun. Iya enggak apa-apa. Bun. Jelas. Ya, apa-apa. Nah, Tidak sekarang jelas. model pembelajaran di sekolah magang Bapak Ibu. Kalau model pembelajaran di sekolah magang itu sebetulnya sama saja Bapak Ibu dengan yang kita lakukan di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu jadi di sini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran. Waktu itu saya mencoba pembelajaran IPS, saya minta RPP dari seorang guru, Bu. Jadi di situ guru hanya membuat RPP itu dengan dua ini saja Bu, 2 lembar. Jadi seperti yang diminta oleh Pak Mas Menteri kita, RPP itu hanya 2 lembar dengan bertulisan landscape ya Bu, dengan tulisan landscape. Dan tapi di situ yang pertama saya tertarik dengan group investigation itu Bu. Jadi kalau nggak salah itu di kita juga model pembelajaran banyak ya Bu. Yang saya amati waktu itu mereka menggunakan group investigation. Kok dicoret-coret nggak enak juga ya Bu lama-lama. Ya. Jadi di situ ada semacam plan getting smart goal Bu. Jadi anak itu harus melakukan suatu tindakan yang benar-benar hasilnya itu hasil dari kecerdasan mereka. Di situ pada grup investigation ini Bu, kan kita sering menyertakan bahwa dalam setiap pembelajaran di RPP kita selalu menuliskan di atasnya ada yang disebut dengan problem based learning ya Bapak Ibu. Itu dalam RPP Bapak Ibu kan selalu begitu. Tapi kalau di sana dilaksanakan seperti itu, dilaksanakan problem based learning-nya itu apa? Permasalahannya itu apa ya? Kemudian yang akan dipecahkan itu apa? Nah, salah satu guru waktu itu mencatat pada pembelajaran Humanities Societies itu merancang dikatakan sebagai membangun kota, Bapak Ibu, membangun kota. Nah, dalam membangun kota itu di situ guru melakukan pengelompokan siswa dengan menunjuk 4-5 siswa sebagai ketua kelompok untuk melakukan pelaksanaan langsung kerja teman-temannya. Jadi guru duduk, tapi guru sudah memerintahkan kepada 5 siswa itu untuk melakukan investigasi terhadap pekerjaan hasil karya teman-temannya, gitu. Nah, di situ pada setiap kelompok itu anak-anak diberi kebebasan untuk mencari
materi sesuai. Nah, jadi kalau membangun kota, mereka akan berpikir bahwa itu adalah city, kota ya Bapak Ibu. Nah, ada yang anak itu, ada yang siswa satu itu ketika itu mencari gambar kota Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua mencari deskripsi penduduk kota. Yang ketiga mendeskripsikan permasalahan kota dengan kesibukan masyarakatnya. Lalu ketika presentasi ada yang menarik Bapak Ibu. Nah, seorang anak dari Zambia waktu itu, anak Zambia yang berkulit putih, itu menceritakan bukan kota di Australia dulu, tetapi menceritakan dari kota asalnya di Zambia. Maka mendapat respon oleh teman-temannya itu ditertawakan waktu itu. Tapi ya acuh saja, anak itu langsung saja berpresentasi dengan apa yang dia ceritakan. Kemudian di bagian dari berikutnya, anak itu menceritakan tentang kota Adelaide tempat tinggal. Jadi mereka support. Kemudian karena ada perbandingan seperti itu, maka teman-temannya ikut mensupport dan memberi acungan jempol kepada siswa tersebut. Itu barangkali Bapak Ibu. Nah, setelah KBM selesai, guru membuat suatu kesimpulan dari hasil anak-anak. Satu yang kita bisa garis bawahi di situ, ketika anak mencari berbagai materi, maka ditemukan yang disebut dengan problem based learning atau problem solving itu di dalam group investigation, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terapkan untuk pembuatan PTK dan sebagainya, ya itu. Nah, kalau kita sekarang ini dalam pikiran saya baru terpikir kalau gitu tentang canangan Mas Menteri Pendidikan kita, Merdeka Belajar itu belajar yang menyenangkan, belajar yang memberi kebebasan, tetapi membuat suatu pemecahan suatu masalah terhadap problem yang dihadapi. Nah, saya nih membaca nih Bapak Ibu dari bukunya Pak Sarwanto ya Bapak Bu Edu itu di halaman 10-11 itu kalau tidak salah yang kelas 2 ya Bu semester 2. Itu ada indikator yang diberikan. Jadi guru di sini sebetulnya sangat enak Bu karena ada indikator-indikator yang diberikan pada tiap-tiap buku yang disusun oleh penulis. Nah, di situ bisa Ibu menggunakan indikator itu sebagai bentuk problem based learning-nya. Jadi itu dikembangkan nanti diberikan kepada anak, kemudian anak menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah contextual learning. Lanjut Ibu barangkali. Nah, itu di sana oleh guru ditulis dalam suatu desain pembelajaran, ditulis dalam RPP. Monggo Bu, next Bu. Sudah hancur tulisannya. Monggo Bu. Nah, butuh modal ya. Butuh modal itu. Monggo. Apakah bisa di Indonesia? Nah, saya malah mati ini. Oh, Ibu, itu modalnya hanya internet, Bu, mungkin, Bu. Insya Allah. Ya, saya mati ya. sebentar. Ya, lanjut ya, Bu. Nah, kemudian kita lihat tadi semua ditulis secara struktur. Nah, ini Ibu. Hujan. Ya. Oh, komputerku udah kembali lagi. Contextual learning ya Bu, ini kita masuk Bu. Nah, ini Bu group investigation begini Bu. Nah itu yang sebelah kiri, itu yang sebelah kiri itu gambar di sana Bu di Australia. Kalau yang sebelah kanan gambar di sekolah saya. Kalau di Australia itu 1 siswa 1 laptop, kalau di sekolah saya tuh 1 laptop 3 siswa. Itu bedanya. Tapi insya Allah mereka bisa belajar dengan baik. Nah lanjut Ibu, Bu Deno monggo lanjut ya. Kemudian di sini ada pembelajaran. Nah, contextual learning Ibu. Di sini, di sana itu dalam contextual learning itu CTL kita pernah lihat ya. Anak itu membuat suatu produk Bapak Ibu. Membuat suatu produk. Nah, saya pernah melaksanakan pembelajaran dengan CTL ini Bu. Nah, saya waktu itu sedang menerangkan mengenai materi sumber daya alam. Nah, kalau contextual learning itu kan berarti pembelajaran itu anak mengkaitkan materi pembelajaran dengan ada yang ada di sekitar kita. Tapi anak-anak itu ternyata cerdas luar biasa. Besoknya mereka itu ada yang bawa beras, ada yang bawa
bumbu-bumbu, lada dan sebagainya, dan telur dan sebagainya. Menurut mereka ini loh Bu sumber daya alam gitu. Ternyata ini bisa saya terapkan di Indonesia ya Bu. Kemudian saya katakan sama mereka, ya udah kalau gitu kamu olah aja sumber daya alam yang ada di sekitar kamu. Besoknya kembali lagi anak pada pertemuan berikutnya mereka bawa nasi goreng Bu, mie goreng dan soto Bu. Soto, mie goreng dan berarti mereka punya kecerdasan juga untuk mengolah sumber daya alam atas kreasi mereka sendiri. Dan seperti itulah Bu contact learning yang ada di Indonesia dan kemudian yang dari Australia ini Bu, anak itu ketika mereka ada workshop ya Bu, ada tempat untuk bekerja. Mereka bangga, ini langsung saya ambil dan mereka bangga, mereka juga ya, Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, ini yang kedua ini project based learning itu. Jadi kalau dalam action plan saya, dalam project based learning itu dengan CTL, itu ternyata bisa kita terapkan untuk pembelajaran IPS di tempat saya waktu itu. Jadi materinya ketika itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu anak-anak membuat suatu rancangan. Kalau di Blacksuit mereka itu membuat suatu masakan dan sebagainya. Kalau di Indonesia mereka membuat satu rancangan dengan desain dulu. Akan memproduksi apa, biayanya berapa, akan dijual berapa, dan dikonsumsi oleh siapa. Lalu mereka setelah praktek, mereka membuat Ibu desain kaos itu yang di sebelah kiri itu hasil kerja saya di situ. Maksudnya hasil project saya ketika itu anak-anak mendesain kaos loh. Mereka caranya mencetak bagaimana di print Bu, di tukang print itu banner Bu. Ya, kemudian dijual kepada teman-temannya. Itu mereka memfoto. Ini loh kegiatan produksinya. Kemudian menjual itulah kegiatan distribusinya. Yang kemudian ketika temannya memakai ini loh Bu, konsumsinya, alhamdulillah putri kita ternyata pinter Bu. Nah ada lagi Bu yang membuat suatu produk. Kamu buat produk apa? Saya bikin ini Bu, pizza mie Bu. Berapa modalnya? 8.000, mie-nya 2 dengan bubuk dan sebagainya itu. Kemudian dia potong 8 Bu. Dijual berapa? 8, 3.000 satu. Jadi untungnya berapa kali lipat itu. Anak sudah membuat project based learning ini Bu dengan sistem CTL di Indonesia. Barangkali itu lanjut Ibu. Nah, suaranya. Ya, monggo Bu Dino tambah sedikit. Tidak jelas. Satu lagi. Monggo. Nah ini ada body system Bapak Ibu, sistem teman. Di situ ada sistem teman berlindungan terhadap anak-anak. Di Australia sangat menjaga keamanan siswa-siswi. Dalam body system setiap siswa senior diwajibkan membantu dan menemani dan menjaga siswa junior. Sekalipun ke toilet harus diantar kalau memang minta diantar gitu oleh temannya dan itu wajib ya. Tapi tentu dengan pengelompokan gender ya Bu, laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ada kesulitan nanti mereka saling membantu, itu wajib karena kalau tidak nanti akan mendapat teguran. Nah, satu lagi Bu yang di sana itu kalau di Blackwood itu jadi setiap siswa masuk itu selain mengirimkan foto pribadinya juga mereka mengirimkan foto keluarganya Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia kan tidak seperti itu. Ketika ambil rapot mereka akan lihat fotonya itu foto siapa gitu yang disampaikan. Kalau di Indonesia kan bisa saja yang mengambilkan rapot pamannya atau mungkin istri muda bapaknya, maaf Ibu dan sebagainya ya. Nah di situ seperti ini Bu. Kemudian dalam keduanya ada perlindungan anak Ibu, ada perlindungan anak. Guru tidak boleh menyentuh tubuh anak, kulit anak dan sebagainya. Itu sangat mendapat perhatian khusus. Jadi pernah suatu ketika ada yang diceritakan oleh tutor saya ketika itu dalam pembekalan. Jadi guru itu dilarang menyentuh karena ada suatu ketika kejadian ketika seorang anak itu tidak keluar dari kelas berdua dengan temannya, tidak keluar kelas. Anak itu disentuh oleh gurunya tangannya. Kenapa kamu tidak keluar gitu?
anak itu tidak mengatakan apa-apa. Begitu tangan gurunya itu melepas tangan anak itu, maka anak itu melukai bekas yang dipegang guru tadi dengan tangannya sendiri dengan kuku-kukunya dan melaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian ketika didatangin oleh BK dan kepala sekolah ke situ, ditanyakan kepada temannya apakah benar guru tadi itu menyentuh tangan anak itu. Nah, temannya itu mengatakan benar. Itu juga efek dari body system tadi, Ibu. Jadi saling melindungi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mungkin pengalaman saya selama di Australia. Barangkali ada pertanyaan, banyak Ibu masih yang sampaikan. Kalau di Murray Bridge School itu, Bu, di sana ada namanya sekolah yang disability ya Bu, disability untuk yang tidak mampuan khusus. Jadi kalau anak tidak mampu khusus itu dia diberi bermacam-macam keterampilan Bu, dan boleh melakukan apa saja di sekolah. Barangkali seperti itu Bu Isti, bisa disimpulkan ya. Mohon maaf Isti, silakan. Terima kasih sekali Bu Retno, pengalaman yang sangat luar biasa, pastinya menginspirasi kita semuanya, dan pastinya itu adalah bagi Bu Retno sendiri pengalaman yang tak akan terlupakan. Dan untuk bisa sampai ke sana pastinya itu juga membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Akhirnya Bu Retno ini bisa magang di Australia sehingga mengetahui bagaimana pendidikan di Australia. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita pun Bu Retno bisa berbagi cerita sehingga kita bisa sedikit tahu bagaimana sih pendidikan yang ada di Australia. Di mana kalau kami dari keterangan Bu Retno tadi bahwa di sana itu menekankan adanya membaca dan berhitung. Nah, mungkin saat ini pun di Indonesia sedang digerakkan lewat ASN, yaitu dengan adanya literasi dan numerik ya. Mungkin kita juga intinya nanti mau menuju ke sana, Bun ya. Tapi dari pengalaman Bu Retno tadi juga ada sesuatu yang bisa saya garis bawahi, yang mungkin juga berbeda dengan di Indonesia, yaitu sangat menjaga keamanan siswa. Sehingga saya membayangkan kalau di sana itu tidak ada bullying. Semoga suatu saat di Indonesia pun akan terjadi seperti itu. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia masih banyak sekali terjadi bullying di antara siswa dengan siswa seperti itu. Kemudian ada juga yang menarik, tapi mungkin yaitu guru tidak boleh menyentuh tubuh siswa sekalipun itu adalah tangan. Wah, ini luar biasa Bu. Tapi bagi kita kayaknya enggak ya Bu. Kita sering menyentuh, bahkan kita menyayang-nyayang ya Bu. Itu kan tanda sayang juga kan seperti itu ya. Mungkin karena beda budaya nggih Bu nggih. Tapi apapun yang disampaikan oleh Bu Retno itu sungguh sangat luar biasa, dan pastinya Bapak Ibu semua juga ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana pendidikan di Australia itu. Monggo kami berikan kesan kepada Bapak Ibu semuanya, atau 3 penanya, untuk termin pertama ini 3 penanya untuk bertanya kepada Bu Retno. Monggo kami persilakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya Bu Muadah. Oh, Bu Muadah. Ya. Monggo Bu, bisa langsung ditujukan kepada Bu Retno ya. Monggo Bu, langsung kemauan, sampun dulu. Ini yang pertama, pengen nanya dulu tentang high school itu kalau di Indonesianya setingkat apa Bu? SMP Bu. Oh, SMP. ya. Jadi kalau di Singapura mungkin ada ya teman kita yang sudah ke Singapura dan Malaysia itu secondary. Tapi kalau mereka mengatakan lebih senang dengan high school yes 8. Jadi high school kelas 8 gitu Bu. Iya. Oh, iya. Untuk usia 11 tahun sampai 15 dan 16 tahun itu Bu. Itu setara dengan SMP ya Bu di usia SMP. Kemudian ini Bu, secara fisiknya barangkali ya, tentang ruang kelas itu satu kelasnya berapa? Oh iya, baik Ibu. Maksimal 25 di sana, maksimal 25. Iya. Jadi ya maksimal 25. Kita jadi kan sampai 48. Iya. Insya Allah Bu nanti. Sekarang 40. Iya. Oh ya.
Iya, di sana maksimal 25 Bu, dan saya masuk kelas ada yang 20 Bu. Jadi lebih mudah memanage siswa ya Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan Bu, senang saya Bu. Saya. Ya. Masih Saya ada dong, Bu? masih Bu. Masih. Ayo, Boleh. masih ada yang mau ditanyakan Bu Muat ya? Oh iya. Ada Bu, Iya, luar biasa ya Bu ya. Memang di negara maju itu pendidikannya sampai ke anak-anaknya terlindungi seperti itu ya. Kalau di kita guru itu Bu, kalau terlalu dekat dengan siswa itu sukanya malah diejek loh Bu. Di melunjak gitu kan bahasa kitanya ya. Ada Bu yang begitu. Sekedar saya menggaris bawahi Ibu, penting berdasarkan sejarah ya Bu. Kita kan semua ngajar sejarah ya Bu. Kalau kita lihat suku aslinya Australia itu kan aborigin ya Bu. Nah, itu kita di situ menemukan orang-orang Inggris yang ada di situ. Jadi kita bangga Bu, karena apa yang di dalam bangsa kita itu mayoritas masih penduduk Indonesia asli Bu. Tidak seperti di sana, walaupun negara Australia dekat Asia, tapi ada negara mereka bangsa-bangsa Barat Ibu. Ya, oke, terima kasih Bu. Lanjut. Sementara itu dulu. Oke, terima kasih Bu Ada atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu. Iya, Bu, saya mau itu Bu masukkan. Bagaimana kalau sekolah negeri itu bahasa Inggrisnya itu mengacu kepada Cambridge gitu. Kalau di swasta itu kan sudah banyak yang ikut ke Cambridge, terus ikut ke sekolah asing yang lain. Kalau negeri bagaimana Bu? Terima kasih. Ibu, saya pernah ngajar di RSBI yang akhirnya tutup ya dengan sendirinya gitu, dengan berbagai macam ketidaksanggupan dan berbagai macam ya kecemburuan sosial mungkin. Itu bisa Bu. Jadi kita adopsi dari bahwa negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris itu mereka selalu menggunakan Cambridge Curriculum. Iya. Selalu Tempat saya menggunakan juga Cambridge iya. Curriculum. Pakai. Iya Bu, karena itu. Ya kita pernah dijajah Inggris juga ya Bu, bukan karena itu. Tapi tujuannya Mas Nadim itu benar sekali Bu. Mereka beliau itu kan lulusan luar negeri Amerika, otomatis itu kan bangsa Inggris juga Ibu. Jadi mereka menggunakan Cambridge Curriculum Bu. Jadi seperti itu Bu, kebebasan belajar, kebebasan belajar. Kalau di Australia itu mereka itu ada 9 bahasa yang harus dikuasai. Nah, itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Tahun 2018 sudah masuk dalam kurikulum. Tahun 2020 dihapus lagi. Entah kenapa Bu. Iya, ya seperti itu. Ada lagi Ibu mungkin? Ini ada yang bertanya, Bu Retno. Pak Farid. Terima kasih. Pak Farid sama Bu Irna, monggo yang sudah resen Pak Farid dari tadi ya. Monggo. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman mau bertanya tentang tingkat ya Bu ya. Tadi kan IPS 2 semester, yang 2 semester itu sifatnya apakah umum? Kemudian setelah itu baru semacam penjurusan seperti itu. Oh iya. Ya Bapak terima kasih. Jadi di sana itu Pak ada seperti itu, dalam 3 tahun sekolah itu 2 semester itu semuanya secara umum gitu. Nanti setelah itu seperti di SMA Bapak Ibu ada penjurusan seperti itu. Jadi silakan anak memilih bidang apa yang disukai gitu loh. Kalau mereka sukanya sepak bola ya ada footballnya Bapak Ibu. Football 2 semester di situ. Iya. Seperti itu. Benar Ibu, cuman jadi 2 semester itu sangat sedikit, tetapi mereka itu karena dengan metode pembelajaran yang demikian simpel dengan RPP singkat tapi banyak yang dibahas, problem solving datangnya masalah dari anak dan dapat juga masalah dari anak, masalah dari lingkungan, anak yang memberikan solusi luar biasa. Ya, mudah-mudahan anak kita juga sekarang sudah mulai seperti itu Bapak Ibu. Monggo. Ya, Mbak Ergan, terima kasih boleh Pak Farid, Pak Farid ya. Boleh dong, saya mau tanya. Boleh saya? Ya. Bu Siti Kartini. Oh ya, terima kasih. Iya, monggo Bu. Tadi seperti sudah dibahas Ibu tadi dan Ibu Istifaiyah juga melanjutkan problem yang dihadapi oleh kita, problem solving itu ternyata anak-anak kita itu memang suka bercanda dan lain sebagainya. Pokoknya pengamanan terhadap anak. Sebetulnya kita juga sudah ada.
Tapi langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga mereka bisa menjadi tertib? Dasar hukumnya itu seperti apa? Sehingga apa peraturan itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya setiap sekolah pasti kepingin anaknya aman, dan itu peraturan itu sudah diberikan kepada anak-anak kita sebelum masuk. Kan ada tata tertib yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilanggar, tapi ternyata kenyataannya suka terjadi. Contohnya bullying kayak tadi, ditarik dari bangku sampai pantatnya, terjadi tulang ekornya ada yang rusak dan sebagainya. Tapi kalau di sana caranya sehingga itu bisa terlaksana dengan baik, langkah-langkahnya itu apa saja, Bu? Sehingga benar-benar tertib gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Di sana ada yang disebut dengan scholar parenting ya, Bu Ibu. Jadi setiap kegiatan anak itu orang tua harus tahu gitu. Dan yang paling benar, yang paling kita harus kita sebagai suatu benang merah yang bisa kita laksanakan, Ibu, bahwa di sana itu anak itu benar-benar disayang. Anak yang disayang tentu beda dengan anak yang kita kalau di sini istilahnya cuekin gitu loh. Aku dicuekin sama mama, tapi kalau aku disayang mama pasti dekat, Bu. Sebenci-bencinya anak sama guru pasti kalau disayang dekat, Bu. Ya. Tapi kan kita suka tidak mau, Bu. Gengsi lah baik-baik sama anak. Betul nggak, Bu? Tapi di sana seperti itu. Jadi ada suatu keamanan itu, Bu. Rasa aman dan rasa nyaman itu yang membuat seseorang betah. Begitu bukan Bapak-bapak? Mohon maaf. Ya. Rasa kan Pak Dwi langsung senyum. Kalau di rumah aman itu pasti pulang ke rumah ya Bapak Ibu. Kalau dimarahin di rumah langsung pergi aja ya, tahu kemana Bapak Ibu. Bapak iya. Mohon maaf ya Ibu, ada jok-jok yang mungkin bisa menghibur, menghilangkan kantuk. Iya Bu Siti, seperti itu kita mencoba untuk mendidik dengan kasih sayang. Ada artikel sayang sudah masuk di koran, tapi saya lupa korannya kemana juga. Jadi mendidik dengan kasih sayang itu luar biasa. Ya, teman saya itu ada bunuh Firma itu juga, kita biasa mendekatkan diri anak dengan anak. Setelah saya pergi ke Australia, Bu, kemudian saya balik ke situ, saya mencoba untuk menyatakan sesuatu dengan rasa sayang, Bu. Ternyata rasa sayang itu membuat mereka aman dan nyaman dan mencintai kita sehingga nurut, Bu. Kalau anak disayang itu nurut, Bu, insya Allah Ibu. Saya tidak segan-segan untuk mengatakan anak, cantik kamu, tolong silakan ke depan. Nah itu nanti temannya, wah cantik. Tapi itu hanya awal, Bu. Berikutnya akan mengatakan, ayo anak ganteng silakan maju, presentasikan kerjamu. Kalau di sini cepat maju. Nah itu nanti anaknya tegang, Bu. Kira-kira seperti itu. Nah coba ya Bapak Ibu, dicoba ya gitu. Kita mencoba untuk bisa menetralisir diri kita untuk tidak mudah marah dan sebagainya. Itu memanajemen hati Bapak Ibu mulai dari sekarang. Ternyata Bu, ada satu yang penting, bahwa Indonesia yang negeri timur penuh dengan etika itu saya pernah ketegur, Bu. Saya malu sekali, Bu. Jadi ketika mereka berbicara saya potong, mereka marah, Bu. Keep silent please Retno gitu katanya. Jadi kalau di Indonesia kan kita ada ngomong nyerobot aja. Sejak itu saya belajar untuk tidak menyerobot dan sebagainya. Dan itu kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, Bu. Jadi menghargai orang yang sedang berbicara, kemudian nanti kita berbicara, mereka akan menghargai kita. Begitu mungkin Bu Siti Garini, silakan mendidik dengan kasih sayang. Ya, monggo, nuwun ya. Ya. Luar biasa Bu, jawaban dari Bu Retno menginspirasi kita semuanya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ini Mas sudah ada yang resign, Isti. Gimana Bu? Ada yang resign Bu Assalamiah dari SMP 5 Banyuwangi. Kemudian Bu Artati Setianingrum dan Bu Imami Fitriani. Monggo. Yang mau duluan. Siapa dulu nih? Saya dulu. Bu Artati nggih, monggo Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yun dan Mbak Ibu semua, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Artati Setianingrum dari Grobogan, Jawa Tengah. Ini materi dari Bu Yuni tadi sangat menarik sekali, berbagi pengalaman belajar magang di Australia. Ini materi yang terakhir saya materi yang terakhir tadi berkaitan dengan laporan penilaian. Kalau di tempat kita untuk pengambilan raport biasanya kan bisa diberikan kepada siapa saja ya, tapi di Australia tadi kelihatannya ada penyertaan foto keluarga. Jadi pada waktu pengambilan raport betul-betul yang mengambil adalah anggota keluarga seperti itu. Yang ada di foto itu, Bu. Iya, jadi ini betul-betul anak-anak sangat
ya tidak bisa dibohongi karena yang mengambil rapot adalah keluarga sendiri. Jadi setiap kali kelas punya itu Bu foto keluarganya gitu. Seperti itu Bu. Ini mungkin bisa dipraktekkan sedikit demi sedikit di sekolah kita mungkin ya. Cara seperti itu. Jadi keluarga betul-betul memperhatikan putra-putrinya ketika mereka belajar di sekolah dengan hasil laporan penilaian mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah kita atau di negara kita masih sangat menggunakan sistem ranking. Jadi ranking ini kalau di Australia bagaimana Bu? Itu terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Yang pertama tadi Bu, apa tadi Bu? Yang pertama, Bu Isti masih ingat yang pertama tadi? Pengambilan rapot. Oh, pengambilan rapot. Iya, itu benar seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu, Nekplan itu tidak membuat ranking, Ibu, tidak menilai seperti UN. Jadi siswa itu punya nilai-nilai tersendiri. Jadi nilainya itu ya di Netplan saya tidak sempat minta itu contoh penilaian itu. Tapi Netplan itu akan mengeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat bahwa anak itu sudah menyelesaikan sekolah di situ, Bu. Jadi yang mengeluarkan kalau di kita kan ijazah ya Departemen Pendidikan. Di sana oleh Netplan itu Bu. Jadi mereka mendapat sertifikat untuk keluar. Tetapi tidak boleh diadakan ujian seperti itu Bu, sistem ranking tadi Bu. NEM segini bisa masuk negeri yang unggulan, NEM sekian bisa masuk sekolah yang ini, NEM yang jelek ya udahlah kemana aja gitu. Nah kalau di sana tidak Bu. Di sana itu anak itu akan dites dan setiap masuk itu mereka harus menyertakan orang tua. Dan anehnya lagi luar biasanya di Blackwood High School itu Bu, ketika orang mau memasukkan anaknya ke situ, memindahkan ke situ, orang tua boleh masuk ke kelas Bu. Itu boleh luar biasa. Jadi orang tua masuk ke kelas itu melihat bagaimana gurunya mengajar Ibu. Nah, kalau di kita kan malu Bu dilihat sama orang tua murid. Jadi mereka nanti ini kelas benar-benar kelas tantangan, kelas mahal. Berarti nanti kalau oke setuju, kalau saya tidak suka dengan cara guru mengajar, tidak boleh masuk, anaknya tidak jadi dimasukkan di sekolah itu. Itu adalah suatu kebebasan Ibu ya di sana. Barangkali itu Bu Artati ya tadi saya katakan di sana tidak ada ranking tapi ya ada sertifikat kelulusan ya. Iya, Nah, kalau di kita ranking sering menjadi, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau di Indonesia itu ranking kadang-kadang menjadi suatu kompetisi dengan anak tetangga atau anak teman ya Bapak Ibu. Janganlah saya Bapak Ibu. Saya kaget ketika ngambil rapot SD anak saya, ada yang ibu-ibu teriak, anakmu ranking berapa? Anakku rankingnya turun loh. Ranking bukan menjamin masa depan anak Bapak Ibu. Ya, harus kita ingat itu. Ranking tidak akan pernah menjamin masa depan anak. Yang menjamin masa depan anak itu adalah semangat anak, kepribadian anak, dan karakter. Itu. Rankingnya bagus, karakternya nggak bagus, ya nggak diterima kerja di mana-mana Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini sekedar mengingatkan saja. Mungkin saya sudah terlalu tua untuk pantas dan mengingatkan ya. Terima kasih ya. Masih ada monggo ya. Masih ada lagi dari Bu Ima. Oh iya, makasih Bu. Imami Fitriani. Iya, makasih Bu. Bu Imami Fitrianti, silakan Bu Imami. Monggo Bu Imami. Ya, monggo Bun. Ya, belum wajahnya. Ya, dalam bidang ini. Bagaimanakah cara mengetahui keahlian anak, kepandaian anak, skill anak di sana dalam penilaiannya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara mengatasi anak yang mempunyai masalah? Itu aja Pun, itu poin aja. Matur nuwun, terima kasih. Oh ya Bu. Terima kasih Bu Imami. Itu nanti kalau sekolah akan diserahkan kepada tim penilai anak untuk mendapatkan sertifikat itu ya Bu, untuk mendapatkan sertifikat. Nah kalau mengatasi anak di sana ada yang sebenarnya pada materi ini tadi akan saya sampaikan, takut kemalaman ya Bu. Di sana ada namanya Departemen Abuse and Neglect
Bu ya. Jadi Departemen Abuse Neglect itu untuk mengatasi masalah-masalah kenalan, kesusilaan dan sebagainya. Abuse itu masih dalam taraf pelanggaran hukum. Kalau seperti guru tadi misalnya dia melakukan penyentuhan, maka dia dianggap abuse, Ibu ya, dianggap melanggar hukum. Nah, anak-anak itu akan diatasi oleh departemen namanya yang menangani tentang abuse dan neglect di di Australia, mohon maaf. Seperti itu Ibu. Jadi tidak usah khawatir, nanti sudah ada tim khusus dari ini untuk mengambil anak-anak tersebut untuk direhabilitasi dan sebagainya. Itu ada Bu di sana. Jadi dia sangat memperhatikan pendidikan. Makanya suksesnya luar biasa ya Bu. Berarti ada lembaga tersendiri ya Bunda? Ada Bu, namanya Abuse and Neglect. Nanti saya carikan dulu Ibu, namanya Abuse and Neglect. Saya pernah belajar di sana Ibu. Jadi termasuk penghinaan atau abuse terhadap disability Bu, kan ada anak yang mungkin mohon maaf, ada anak mengurangi kekurangan, kemudian gurunya itu menghina lah Bu anak itulah, kamu ini itu mereka anak itu akan diambil di itu Bu untuk untuk diatasi Bu. Ada nakal tidak bisa di sekolah sudah ada Bu. Ada departemen khusus Bu di sana Bu. Ya, nanti saya carinya. Ya. Maaf Bunda, saya mau tanya lagi. Berarti untuk guru tidak mempunyai hak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak ya? Ada Bu. BK itu kan counseling Bu, ada. Tapi kalau sudah sampai pada taraf yang benar-benar yang tadi sudah sulit menurut Ibu tadi kan ya, sudah sulit ya Bu, ya itu adalah departemen khususnya yang mengatur itu khusus untuk anak. Jadi ada di sana ada neplan, ada acara, ada apa lagi Bu yang saya lupa itu sudah ada bagian-bagian tersendiri Bu. Mungkin karena penduduknya sedikit ya Bu, di Indonesia kalau ada departemen segitu semua rame-rame Bu, satu sekolah bisa yang bermasalah 150 orang. Berapa jumlah di Indonesia? Seperti itu ya, barangkali ya. Dan orang Indonesia itu gengsi Bu untuk mengatakan bahwa anaknya itu memiliki kekurangan, itu orang Indonesia gengsi. Anak saya baik, selalu mengatakan begitu. Padahal kalau di sana itu tidak Bu, anak saya begini dia langsung bawa ke sana gitu. Yang benar aja lah ya Allah. Itu seperti itu. Ada makasih lagi? Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Retno, kita bisa berbagi pengalaman dari pengalaman Bu Retno yang luar biasa. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya Bu Isti, boleh Bu Isti? Bu Eli. Oh ya, monggo Bu. Ya. Saya mau bertanya Bu Retno, di Australia itu apakah masalah nilai ini misalnya seperti KKM di Indonesia itu ada Bu? Kemudian bagaimana dengan remedial atau pengayaannya itu apakah ada di sana? Iya. Ini Bu, kalau KKM yang kesetaraan dalam kedengaran Bu. Kalau kesetaraan dalam itu untuk sebagai bentuk kompetisi enggak, tetapi anak mempunyai nilai masing-masing yang diberikan oleh gurunya, dan itu juga ada nilai rapot merah, nilai rapot yang itu. Nah itu berarti dia ada khusus. Nanti kalau sudah naik mereka akan dimasukkan dalam jalur-jalur yang berbeda-beda Ibu. Sesuai ini, anak ini nggak sanggup, dia nggak suka dengan IPS, mungkin senangnya IPA, masuk ke IPA. Kalau dia sukanya IPS ya masuk ke IPS. Anak ini hanya bisa menggambar, udah masukkan aja. Tetapi itu ada nilainya Bu, ketika pembelajaran umum general itu ada Bu, gitu, ada itunya tersendiri. Seperti itu Bu ya, ada laporan rapotnya juga, tapi ya itu jadi guru ini ada pengayaan, guru akan mengadakan pengayaan secara pribadi karena muridnya sedikit Ibu ya, dan guru itu benar-benar di sekolah itu tidak bergaya profesional seorang guru, berbagai macam fasilitas Bapak Ibu. Ada guru yang masuk ke kelas itu membawa keranjang belanja Indomaret Ibu. Ibu Persal tahu keranjang bendera keranjang. Nah, itu isinya ada anak yang tadi yang tidak mampu dalam hal itu, dia beri sesuatu gitu.
Kamu senangnya ketika ini, oh kamu senangnya main bola, ya sudah ini aku beli bola. Nah itu nanti dideskripsikan di situ. Itu luar biasanya seperti itu. Jadi kalau guru di sini dengan saya ya saya sendiri ya gaya-gaya bawa tas keren gitu. Kalau di sana bawa keranjang Bu, isinya tugas-tugas anak, tugas itu tenteng kiri kanan masuk kelas. Saya juga kaget itu guru mau kemana? Ternyata masuk kelas Ibu. Bawa keranjang belanja Indomaret, ada gambar, ada segala macam. Flash disknya juga satu kantong itu ada 15 macam-macam lebih. Itu minimal 10 flash disk tiap guru punya Bu. Jadi dia punya kriteria sendiri. Anak bermasalah ini flash disknya sendiri, anak bermasalah ini flash disknya sendiri. Luar biasa Ibu ya. Kalau saya beli flash disk satu aja saya kadang-kadang lupa hilang. Oke, seperti itu Ibu. Hapus flash disk. Iya. Jadi mereka ada. Jadi ketika keluar kantong guru laki-laki itu sudah ada satu ada 20 flash disk itu. Dari udah ditulisin masing-masing. Ini tuh pelajaran ini dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan mereka nggak malu-malu kok Bu bawa keranjang itu. Saya pernah ya Bu Haji Birma, saya pernah masuk ke kelas itu coba-coba bawa keranjang. Anak untuk apa itu katanya? Untuk ngajar saya bilang. Nah itu mungkin ya guru yang aneh nih Bu Retno, kenapa ini? Macem-macem bawa gitu. Tapi saya mempraktekkan itu senang kok Bu, senang ya. Silakan aja Ibu, besok kalau mau bawa sekeranjang yang RPP segala macam jangan ditinggal di kantor, bawa aja ke kelas Bu. Ya, pakai itu keranjang belanja Indomaret ya. Monggo Bu. Ya, matur nuwun. Ya. Kasih. Begitu ya. Bu Eli. Ya, jadi Bu, maksud saya begini Bu. Ya, apa-apa. Penyeragaman KKM kita di satu sekolah umpamanya gitu kan untuk semua mata pelajaran itu kalau menurut saya itu kurang tepat Ibu ya. Jadi di Australia itu berarti kita lihat di awal itu anak itu kita kasih kebebasan, kita sebagai guru hanya melihat potensi anak itu sebetulnya di bidang pelajaran apa gitu. Jadi kalau IPS-nya nilainya rendah karena memang dia tidak suka, kita nggak masalah kan? Nggak masalah. Kan begitu artinya di sana. Betul. Ya. Iya, nggak masalah Bu. Itu cuma hanya Ibu dia kalau di sini kan yang nggak bisa ini harus KKM, kamu ini di bawah KKM, kalau di sana nggak ada Ibu, anak kemudian nggak suka itu, jadi rapotnya merah ya biarkan saja Ibu gitu loh, nilainya merah nggak ada masalah gitu kan ya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang tapi ada Bu anak yang seperti ini, dia suka dengan mata pelajaran itu tapi dia tidak pernah bisa mendapat nilai bagus, nah dia akan langsung ada pengayaan itu tadi Bu, ada perbaikan, ada remedial seperti itu untuk siswa-siswa tertentu, dan itu bisa dilakukan di luar sekolah, dan mereka akan membawa anak muridnya itu ketika berkonsultasi itu tidak di dalam ruangan BK dan sebagainya, anak itu bahkan di bawah pohon Bu, dikasih minum soft drink Bu. Nah itu sedang apa itu rupanya ada masalah tadi di kelas, mereka berbicara dikasih soft drink, kalau di kita kan dipelototin Bu ya sama gurunya. Ya, terima kasih Bu, barangkali itu bisa sebagai ini ya seperti itu ya, monggo. Halo. Gurunya sangat menginspirasi sekali ya Bu. Memang ya beda di negara kita dengan di negara maju itu memang sangat berbeda sekali ya. Tapi semoga saja ini ya bisa menginspirasi kita misalnya untuk jadi lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin 3 lagi pertanyaan J. Kasihan Bu Retno sudah malam. Sebanyak-banyaknya Bun. Apa Bu, saya senang Bu. Saya di sini hanya tinggal dengan suami saya dan anak saya yang bungsu Bu. Yang 2 sudah menikah ya. Monggo Bun, yang lainnya kami tunggu. Bapak? Pak Farid mau tanya lagi mungkin? Pak Farid, monggo Pak Farid. Oh, ya monggo Pak. Sepertinya arah dari sistem pendidikan menuju ke sana mungkin ya. Seperti mungkin ada beberapa yang sudah diterapkan, cuman masih belum seperti yang di sana. Contohnya di tempat kami ada model SAS, sistem asis sebaya. Nah, sistem asis sebaya itu di mana Bu? Bisa jadi sebenarnya kan bentuk perlindungan dari siswa bisa juga kan, tapi kan pembiayaan, jadi siswa itu istilahnya urunan iuran itu untuk melindungi siswa yang sampai takutnya itu dari kondisi ekonomi. Sebenarnya kan bukan hanya sesederhana itu, bisa juga dari perlindungan dari yang senior tadi. Saya sangat setuju tadi dengan yang perlindungan terhadap adik-adik kelasnya, adik-adik juniornya.
Saya rasa itu saja. Iya. Pak Farid, jadi intinya bagaimana tadi ya, kita perlindungan nggak pakai biaya mungkin ya Pak? Oh, perlindungan itu kalau di tempat kita mungkin lebih cenderung pada bentuk perlindungan bagaimana siswa itu tidak putus sekolah dalam bentuk biaya. Jadi, oh iya, padahal sudah ada dana bos ya Bu. Ya, ya udah dana bos ya, kurang-kurang aja ya. Artinya kan perlindungan bisa juga dari sisi keamanan. Iya. Oke, barangkali ini masukan mungkin ya Pak Farid ya. Terima kasih banyak ya. Curhat juga mungkin. Masukan ya, atau curhat ini. Gak apa-apa Pak. Saya juga perlu curhat ya Pak, dana bosnya belum turun Pak. Iya. Sama Bun. Mangga. Pak Dwi. Ya, saya mau tanya. Itu barangkali. Begini. Pak Dwi tinggal di mana Pak Dwi? Saya tinggal di Pati, Bu. Oh, nggih, monggo. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mau bertanya berkaitan dengan kemampuan yang tadi ada 10. Iya. Yang disampaikan itu kan ada satu kesusilaan, yang kedua manajemen diri. Ini penting bagi anak-anak karena pandai aja tidak cukup kalau tidak berkarakter seperti tadi disampaikan. Jadi bagaimana kesusilaan itu diajarkan di Australia dan bagaimana manajemen diri itu ditanamkan sejak dini hingga anak-anak itu terbiasa untuk memiliki karakter untuk berpikir secara teamwork. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Dwi. Ya, ini berkaitan dengan ini Bu. Jadi Pak. Jadi di sana itu anak-anak itu punya kewajiban membaca setiap hari. Mungkin kalau di sini pelajaran itu ya Pak, Bu, kalau buku pelajaran itu anak baru baca setelah dibuka. Nanti kalau di sana beli buku seperti bukunya Pak Sarwanto, habis mereka sudah sampai selesai, gurunya tinggal nerangkin, mereka sudah tahu semua, gitu ya. Itu barangkali yang membuat mereka lebih cerdas. Biasanya orang yang suka banyak membaca itu kan otaknya lebih cerdas. Jadi kalau tentang pembelajaran kesusilaan sebenarnya ada itu Pak. Jadi apa pelajaran budi pekerti itu ada Pak, di situ ada. Jadi ada guru itu sering saya lihat kemarin ada seorang guru perempuan itu yang dia mengajarkan tentang itu, kepribadian ada Pak di sana. Jadi kesusilaan dan kebahagiaan mereka itu sudah dibekali dengan seperti itu. Jadi guru itu bagus juga. Saya belum pernah melihat beliau ngajar, tapi dari cara menyikapi kita luar biasa itu. Ya, jadi itu mungkin sebagai suatu contoh bentuk karakter. Makanya sekarang ini di Indonesia Bapak Ibu dari Presiden Jokowi sampai Pak Menteri Nadiem menjadi menteri, itu kita meningkatkan pendidikan karakter yang harus ditingkatkan. Jadi dimulai dengan 3S dulu Bu, salam sapa senyum, senyum salam sapa ya. Nah seperti itu barangkali kemudian dengan peningkatan karakter gurunya dulu, maka sekarang kan banyak bingtek karakter untuk guru lebih dahulu untuk sampai bisa disampaikan kepada siswanya. Kalau gurunya memberi contoh baik, insya Allah Bu, pasti baik juga. Karena anak itu adalah sukanya meniru, ya meniru. Seperti itu. Barangkali Pak Dwi ada yang belum terjawab, mohon maaf. Ya, yang berkaitan dengan manajemen diri. Artinya kan kita tahu bahwa seorang anak itu kan tahu dia harus berbuat apa, dia harus mengerjakan apa, semacam itu. Kalau di Indonesia biasanya kan gurunya terlalu sentral, jadi gurunya harus menyuruh anak demikian, anak itu harus begini, harus begini, harus begini. Padahal di Australia tidak, kan gurunya sebagai hanya fasilitator saja. Ya, ini yang harus taruh secara budaya kan itu. Nggak usah, bagus. Iya Pak, kita bersama-sama punya komitmen ya, terutama guru IPS, guru hebat ya, Pak Sarwanto, guru hebat, Pak Sarwanto dari tadi mendel mawon. Ya, ya. Ini kan guru IPS bangga jadi warga edukasi, bangga jadi
IPS jadi guru hebat dan sebagainya. Kita dikatakan pendidikan karakter kita. Barangkali Pak Sarwanto sekedar masukan nih dari Pak Dwi, nanti kalau ada pembelajaran, ada pembelajaran karakter ya Pak. Semangat. Pembelajaran karakter ya Pak. Mari kasih cekokin dengan ilmu terus, karakternya belum mungkin Pak. Ya, barangkali itu Pak Ibu silahkan quotes-quotesnya dimasukkan ke dalam ini Bu. Ada quotes yang enak tuh Bu Evi mana nggak ada ya. Ya suka memberikan hal seperti itu. Silakan Bapak Ibu, monggo. Terima kasih Pak Dwi. Mohon maaf kalau kurang puas dan sebagainya. Cukup memuaskan Bu. Terima kasih atas jawabannya. Monggo Bapak Ibu. Yang mau bertanya-tanya kembali kepada Bu Retno, alhamdulillah semua pertanyaan insya Allah semuanya terpuaskan. Masya dan Allah. Pengalamannya memang sangat menarik sekali. Luar biasa. Ini pertanyaan dari Bu Retno, Bun. Dari Bu Fatimah ini. Adakah hal positif yang dimiliki guru Indonesia dibandingkan guru Australia? Banyak Bu. Semangat terutama Bu. Strong Bu. Guru kita strong. Guru kita semangat, guru kita strong, guru kita mau belajar apa saja, guru kita mau ini, apalagi kalau Pak Edu Bu, Edu luar biasa, ya, Pak Sarwanto, ya, Edu luar biasa, ya, seperti itu. Banyak kok Bu, kelebihan di kita itu banyak. Di sana juga tidak semua orang sama Bu, ya. Orang tua murid yang galak juga ada, Bu. Yang marah-marah di sekolah juga ada, Bu. Samalah namanya karakter itu pribadi manusia, Ibu ya. Tapi bagaimana menyikapinya itu juga ini. Ya marah, Bu. Tetapi tidak boleh menghukum, itu yang jelas. Ya marah sama anak marah silakan. Mau marah, mau ngomel nggak boleh. Tapi tidak boleh menghukum, apalagi sampai menyakiti kulitnya. Itu tidak boleh sama sekali. Di kita sudah mulai ya Bu, ada perlindungan dari KPAI, perlindungan katanya menyentuh anak kena pasal ini sudah mulai karena mungkin belajar dari itu tuh, dan hal-hal yang ada di masyarakat barangkali. Indonesia luar biasa kok Bu, ya semangatnya itu terutama ya. Tapi manusia kan tidak sama ya. Tidak semua manusia itu sama. Tuh bagaimana mereka menyikapi dunia ini tergantung keputusan hati masing-masing. Terima kasih Ibu. Ya, iya, terima kasih Bu. Di Indonesia sendiri kalau boleh saya menambahkan, sekarang pun juga sudah dicanangkan adanya sekolah ramah anak di Ibu. Itu di sekolah-sekolah ada itu, termasuk di sekolah kami juga sudah ada program sekolah ramah anak. Bagaimana anak itu merasa aman, nyaman, senang pada waktu belajar di sekolah. Iya, di pinggir tol itu ada Bu, di sekolah di ini saya lewat tol Jakarta Bogor tuh ada sekolah karakter Bu. Iya. Ratna Megawangi, istrinya Sofyan Jalil. Nah itu dia tuh Bu Firma jawab tuh yang suka lewat Jakarta Bogor. Iya, itu ada Bu, sekolah gedungnya besar sekali, tulis tolong Bu Haji Firma besok di foto ya Bu, gedungnya itu sekolah karakter. Aku kan ininya, aku pertama ikut. Iya. Ada di INA itunya. Iya. Ada di INA prestisnya itu. Oh ada dari nanti kita minta dari Bu Firma ya Bu Isti, tolong dicatat mau minta dari Bu Firma. Pengamat aja. Iya. Kan bagi-bagi share, bagi-bagi ilmu. Bu, kalau dulu di Indonesia Bu, setelah anak lulus dan sebagainya, kemudian dia menjadi artis, dia menjadi diplomat, dia menjadi apa? Itu ada sekolahnya yang bernama John Robert Power. Itu punya Ibu siapa? Min Uno, ibunya Bapak Sandi, ya Min Uno. Zaman saya sekolah SMA itu Bu, berbiaya untuk pendidikan kepribadian itu 5 juta Bu. Zaman saya SMA tahun 81, 82. Kalau sekarang udah 150 juta mungkin Bu, kalau masih ada itu sekolah. Ya seperti itu Bu, tapi mereka kan orang profesional, jadi profesional karakter. Bagaimana seorang artis bisa berbicara begitu runtut dan sebagainya, beretika dan sebagainya, bagaimana seorang menteri bisa bijak. Itu ada Bu, sekolah pendidikan karakter itu punya Ibu Min Uno, John Robert Power Bu di Indonesia. Ya, monggo kalau ke Jakarta sambil mampir ke rumah saya Bu, dekat Taman Mini. Ya, silakan. Monggo. Ya. Lanjut Bu Isti, monggo. Monggo, masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya-tanya sama Bu Retno kembali?
Ini dari Bu Sri Sugini, Bun. Monggo. Bertanya bagaimana caranya atau strategi menjadi guru yang baik dan guru yang profesional. Bu Sugini ini dari SMP 8 Sri Katon, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Oh iya, Musirawas Ibu ya. Ini saya yang harus jawab nih. Iya. Bu, barangkali ada yang bisa menjawab ini bagaimana menjadi ini, Bu? Mana ya, Bu? Kelas lah pertama. Menjadi guru yang apa tadi, Bu? Jadi guru bagaimana caranya atau strategi menjadi guru yang baik dan profesional. Oh, guru baik dan Bu buka aja Bu atau Bu Firma apa itu dulu nama bu gurunya menjadi guru apa? Jadi guru yang baik guru dan profesional. Ya, silakan Ibu baca buku apa tuh Bu Haji Firma dulu waktu kita kuliah diberi itu teman kuliah saya Bu. Jadi ada cara menjadi guru yang baik. Yang jelas jadi guru kita yang nggak baik boleh itu merasa ada kita Bu. paling tahu. Bukunya impor Ibu, bukunya impor sudah diterjemahkan. Silakan Ibu, nanti saya coba ya Bu, saya cari lagi bukunya itu. Kalau nggak salah itu sampulnya biru. Ada di Bu Ina, Red. Ada di Bu Ya, Ina. ada itu jadi ya. Prestisnya. Nah, itu ada Bu. Warnanya biru kalau nggak salah di Gramedia ada itu Bu. Menjadi guru yang baik. Saya baca itu Bu, luar biasa Ibu. Ya, ya seperti itu Bu. Ya. Ada lagi Bu? Ada sudah zamannya terjawab Anies ya Bu? Baswedan Menteri. Oh iya. Terus Ibu, malah silakan Bu. Monggo balik Bu Isti barangkali mau. Setidaknya kita pun sudah berusaha untuk menjadi guru yang baik dan profesional gitu nggih. Nah, untuk meningkatkan profesionalan itu diantaranya ya dengan adanya wadah edu itu semoga saja menambah menjadikan kita lebih menjadi guru yang lebih profesional karena bertemu dengan berbagai teman dari Indonesia, saling berbagi ilmu. Semoga ini pun juga bisa meningkatkan kita untuk bisa menjadi guru yang lebih profesional. Tidak hanya karena sudah ada selembar kertas saja, tapi memang betul-betul kita wujudkan dalam pendidikan atau di kelas kita masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu masih adakah yang bertanya? Kayaknya barangkali kita perlu belajar dari maaf ya Bu, saya tambahkan saya perlu belajar dari sana itu di Sulawesi Selatan itu Bu. Jadi anak kita itu orang-orang itu bekerja dan sebagainya itu mereka membiasakan membaca buku Bu. Ketika saya naik bis pertama kali itu pas sudah gitu hawa pagi-pagi masuk ternyata semua baca buku yang tidak saya dan teman saya. Jadi itu seperti itu. Jadi mungkin itulah Bu, pencekokan dengan yang disebut dengan membaca itu literasi itu benar-benar membuat kita jadi bisa cerdas gitu. Ya silakan Ibu, mohon maaf ya. Iya, tapi sayangnya kalau di tempat kita itu sekarang anak-anak untuk membaca itu nggak tahu kalau di tempat lain ya Bu ya. Pengalaman saja di tempat kami, meskipun kami sudah membuat program literasi itu, tapi susah sekali. Anak-anak itu disuruh untuk membaca itu sangat-sangat susah sekali Bun. Apalagi di rumah kalau misalnya tidak semacam ada silakan baca, itu mereka tidak akan membaca. Bahkan suruh membaca pun mereka ada yang membaca. Di tempat kami itu seperti itu. Semoga di tempat yang lain itu tidak seperti itu. Amin. Sekarang anak-anak apalagi dengan adanya HP ini Bu, anak-anak sekarang kayaknya jauh dari buku ini kelihatannya seperti itu. Ini Bu Isti. Maaf Bunda. Maaf Bunda. Itu yang mau saya tanyakan, kenapa kok bagaimana cara meningkatkan minat anak-anak supaya mau membaca itu. Oh gitu nggih. Mendidik diri kita agar bermanfaat bagi orang banyak lah. Iya. Barangkali bisa ini Bu, diberi masalah, diberi problem yang harus disolusikan dengan membaca buku. Jadi Ibu membaca bukunya dulu, kemudian buku itu dicari dari benang merah dari suatu permasalahan yang ada dalam suatu buku. Bukunya ditunjuk saja kalau ada di perpustakaan ini. Oh Ibu baca bagaimana cara menghilangkan rasa kurang percaya diri kalau nggak ada. Kalau nggak salah saya pernah baca buku anak saya seperti itu. Nah menurut kamu apa? Hanya ada hal kecil saja. Bagaimana sih kamu supaya percaya diri? Ada bukunya tuh yang buku sampul merah itu. Aduh judulnya apa? Itu di situ ada Bu. Itu bukunya impor dan terjemahan Ibu sudah diterjemahkan. Barangkali Ibu itu kalau diberi masalah pasti anak baca.
Coba kamu udah baca novel belum? Novel apa? Novel Dylan yang kesini. Oh, coba Ibu pengen tahu kamu ada apa? Iya, kamu apa Dylan ini apa bedanya dengan Dylan yang sebelumnya? Padahal saya juga nggak baca, Ibu. Nah, itu nanti mungkin mereka akan ini. Nah, Ibu punya buku nih, ini. Coba siapa yang mau baca? Nanti Bu kasih hadiah. Ibu, oh ya saya lupa. Di sana ada sebetulnya bread, Bu. Jadi ada sebetulnya reinforcement buat anak itu, dia ada hadiah, Ibu. Jadi kalau di dalam ini mereka itu akan, kalau anak itu sering-sering mendapat prestasi yang bagus oleh gurunya, dia akan diberi bread, Bu, di sini. Bread ya di dalam ininya, jadi ada semacam kayak itu, Bu, kayak seperti lencana pada polisi itu, Bu, polisi atau TNI itu, Bu. Nah, itu guru itu akan diberi oleh sekolah fasilitas seperti itu. Nah, ini breadnya itu untuk bread A, misalnya bread B dan sebagainya. Itu kamu juara 1, itu ditempelkan, Ibu. Jadi anak itu dengan bangganya dia menempelkan di dadanya itu seperti pangkat polisi itu, Ibu. Mungkin harganya Rp300 ya, Bu. Apa berapa? 3.000. Barangkali itu bisa untuk Ibu. Jadi mereka anak itu pada umumnya mereka tuh suka dengan yang disebut dengan hadiah. Bukan besarnya hadiah gitu loh, tapi cara mendapatkannya itu yang harus kita beri pengertian kepada anak. Ini cuma segini, ini hanya kertas lembar, ini hanya semacam pin yang kecil. Tapi ini mendapatkannya harus bisa mengalahkan teman-temannya. Kalau membaca buku 1 minggu dapat 5, otomatis breadnya A gitu. Ditulis oh ini tulis bread A. Berarti anak itu dalam literasi sudah membaca buku 5 buah gitu. Nah, barangkali seperti itu atau 10 buah. Itu, Bu, kalau enforcement dan hadiah itu memberikan semangat. Bapak Ibu juga gitu kan, kalau diberi hadiah semangat kan, Bu. Gitu. Apalagi diberi hadiah suami rasanya makin sayang ya, Bu. Pak Sarwanto, Pak Farid silakan sering-sering memberi hadiah pada nyonya, jangan ini ya. Tahun kita bukan dikasih hadiah buku. Hadiahnya dibawa ke McD makan, harusnya anaknya dikasih hadiah buku biar rajin baca. Nah itu, Bu, saran usul yang bagus itu, Bu. Silakan. Oh, iya. Nggih. Iya, betul, Bu, betul, makasih. Kelihatannya Pak Sarwanto juga ini sebelum ada suaranya Pak Sarwanto, kami semuanya rindu para Pak Sarwanto bisa memberikan tambahan. Mungkin lagi mikir hadiah kita di malam ini. Mikir hadiah buat nyonya. Sedang mikir hadiah untuk nyonya, Ibu. Nanti gitu ya. sudah didukung, didoakan jadi guru hebat, jadi S2. Pernahkah Bapak berterima kasih dengan hadiah? Tidak usah macam-macam, Pak. Bunga saja ya, syukur-syukur bunga bank ya. Oke, Pak Sarwanto jadi keluar, Bu ya, silakan ya. Pak Sarwanto monggo. Saya cuma cross check aja, Bu, ini suara saya kecil sekali nih ya, bisa terdengar nggak? Kecil banget suara Pak. Ya ini agak sedikit. Yang penting dengar dulu aja lah. Saya ingin cross check apakah benar dalam rekrutmen guru di sana itu, kalau katakanlah dia diterima sebagai tenaga pengajar di Australia, itu mereka mendapatkan fasilitas mobil dan apartemen. Kemudian kalau ngajarnya itu tidak bagus, itu paling berat bisa membawa ke pengadilan. Itu benar nggak, Bu Retno? Oh, iya Pak, leres betul. Seperti tadi yang kasus-kasus itu, guru itu ya memang harus perfect dalam hal karakter dan dalam hal mendidik. Tapi kalau fasilitas itu tergantung perjanjian, Pak. Sepertinya guru itu dari mana, Pak? Kalau guru itu impor, Pak, guru itu impor, sekolah akan memberikan fasilitas. Tapi dia melalui seleksi dan tes yang luar biasa. Ada mandatory test, taksonomi segala macam, Pak. Itu untuk guru, untuk kemampuannya semuanya itu dites gitu. Sekolah seperti Blackswood ini kan sekolah termasuk sekolah internasional ya. Itu gurunya boleh datang dari Indonesia, boleh. Ada guru dari Indonesia. Tapi saya tidak bertemu ketika itu. Nah, itu dia akan mendapat fasilitas apartemen dan sebagainya, uang saku, uang makan, uang cuti dan sebagainya. Kalau orang-orang kalau mereka itu kan ada ini, Bu. Ada Pak, ada semacam anak itu juga mendapat bagian hadiah cuti gitu, dan ada dana cuti dan sebagainya, anak libur dan sebagainya. Orang kerja itu juga dapat uang cuti seperti di Telkom kan ada uang cuti dibayar di BUMN dan sebagainya. Tergantung mereka bekerja di mana. Tapi kalau yang tadi guru mendapat fasilitas itu, kalau guru impor biasanya seperti itu, Pak. Mereka juga mengimpor guru, Pak. Iya.
Ada guru dari, saya lihat dari Kepulauan Fiji ya Pak, Fiji di kepulauan di ini ya, di mana Bu? Di Kepulauan Fiji itu di Bu IPS dia dekat Papua New Guinea itu Bu. Iya. Papua New Guinea apa tuh Bu? Itu ada guru dari situ Pak, dari situ dia dapat fasilitas segalanya itu, apartemen dan semuanya. Iya Pak, ada. Saya kenal di situ, kebetulan guru olahraga gitu. Ya Pak, terima kasih Pak Sarwanto. Ada lagi Pak yang belum terjawab mungkin? Terima kasih. Sami-sami Pak Bos ya. Ini dari Bu Irma Yuni Rianawati Bun. Bagaimana cara memberikan support anak supaya senang membaca? Di sekolah kami pernah menjadwalkan khusus untuk anak membaca dan menceritakan kembali. Tapi dari 32 anak yang melakukan dan menceritakan tidak lebih dari 10 anak saja. Pada saya menjadi kepala perpus, saya juga melaksanakan program baca dan hadiah. Tapi yang mendapat hadiah ya itu saja begitu. Bosen kali Bu bukunya. Kalau gitu yang dapat hadiah besok lagi nggak boleh ikut Bu. Oh gitu ya? Iya, yang mendapat hadiah udah kamu sudah dapat hadiah, ada termen 2 kali dapat hadiah nggak boleh ikut, yang lain harus maju. Berarti yang lain harus ada gitu. Karena kalau sudah ada, kalau itu yang sudah pintar ada lagi Bu, yang lain nggak mau maju, putus asa. Jadi ini nanti anak yang sudah banyak baca ini diminta untuk memberi bimbingan. Ingat tadi body system itu Bu. Kita bisa menggunakan body system tadi Bu. Jadi ini kan anak ya dianggap sudah senior ya, seniornya dalam hal membaca sudah pinter. Kalau gitu kamu bimbing berapa anak itu begitu. Barangkali itu bisa jadi sebagai body system tuh, pertemanan Bu, sistem teman gitu. Ya, nah itu nggak boleh ikut lagi. Begitu ya Bu. Cukup Bapak Ibu, masih satu lagi Bun dari ini ya, bentar ya, dari Nur Samsu SMP 1 terlepas dari kualitas guru, apakah ada semacam matrikulasi bagi siswa yang mau masuk ke sekolah di kelas 7? Karena di Australia orang tua bisa masuk di kelas untuk melihat dan mengajar, baru memutuskan untuk memasukkan anaknya di sekolah tersebut atau tidak. Monggo Bu Retno. Iya. Saya garis bawah Ibu, saya lupa tadi. Kalau untuk yang promosi seperti itu biasanya anak-anak yang akan pindah atau sebagainya, Bu. Anak-anak yang akan pindah. Mohon maaf ya, bukan anak-anak awal gitu. Jadi anak itu akan pindah ke sekolah itu, tapi saya dulu gurunya ngajar. Jadi ya kira-kira seperti itu. Akan masuk ke sekolah itu. Oke. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Seperti itu. Iya. Ada lagi? Maaf Bu. Sampun. Oh Pak Nur Samsu, Pak Nur Samsu satu Ponorogo. Siapa? GG Pak. Bisa di sini nggak kelihatan sampai full. Sudah ya Bu Deno ya. Saya sampai kacamata ini sudah. Harus sekarang ketergantungan harus pakai kacamata. Deno kelihatannya sudah cukup ya Bu ya. Sudah. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan luar biasa, semuanya sudah ilmunya oleh jawaban dari sami-sami Samsu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran dan sharing kita pada malam hari ini bersama Bu Retno Zuliati. Terima kasih untuk ilmunya yang sudah ditransferkan kepada kami semuanya, untuk pengalamannya. Semoga kita akan menjadi guru yang lebih baik. Memang di sini setiap pendidikan masing-masing negara saya yakin punya plus minus. Di Australia bagus, pasti juga ada yang kurang. Begitupun juga di Indonesia tidak selamanya kalah. Karena tadi semangat guru-guru kita pun luar biasa kan begitu. Apalagi kalau agamanya penuh. Betul juga, dan juga pastinya budaya itu pun juga ikut mempengaruhinya. Di samping itu karakter, semoga karakter kita juga bangsa yang baik. Di kurikulum kita juga sudah dikembangkan adanya nilai-nilai karakter, nasionalisme, religius, mandiri, gotong royong. Tinggal kita bagaimana nanti menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Sebelum kami tutup, saya juga tadi sempat mohon maaf kepada Bu Retno kalau ada
sesuatu tadi oret-oretan, semoga itu bukan disengaja, tapi karena ketidaksengajaan. Kita lupakan semuanya itu, Bun. Anggap saja itu tidak ada, anggap saja itu adalah Bu, saya ini orang yang nggak suka marah loh, Bu. Iya, iya. Saya berapa Bu Eka? Jawab Bu Eka. Pernahkah Bu Eka kalau manggil saya Mami, Bu? Iya, mohon maaf. Iya. Pernahkah Mami marah sayang? Ya. Ya, Mami selalu ceria dan ramah. Ceria. Insya Allah. Enggak Bu. Kita untuk berbuat sesuatu itu adalah hak ya Bu. Kalau kita menghargai hak orang lain, nah itu hak itu tentu akan dipergunakan dengan baik-baik. Tapi ya juga jangan kita lupakan bahwa sesuatu tindakan akan mengandung suatu resiko gitu loh Ibu. Makanya ya mudah-mudahan kalau kita selalu berperilaku baik, jadi resiko yang kita dapat adalah suatu kebaikan. Bapak Ibu bukan menggurui karena saya merasa tua di sini. Ya, seperti itu aja. Tiada gading yang tidak retak ya Bu Isti. Ya, maka tidak ada yang tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Kalau saya mau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf, menjadi jadi pembelajaran buat saya. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Retno. Sekali lagi saya pun sebagai moderator apabila banyak kekurangan mengatakan Bu Retno, saya pun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bu Deno. Monggo Bu Deno. Pasti Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, luar biasa untuk malam hari ini Bapak Ibu nggih. Top benar-benar saya juga salut ini dengan pembelajaran pada malam hari ini. Mungkin memang harus kita giatkan lagi, kita kembangkan lagi. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa share ilmu ini, nggih. Tidak 1-2 orang itu saja, tapi saya yakin Bapak Ibu guru itu punya sesuatu yang bisa diberikan untuk saling sharing untuk kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin masih ada yang penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Bu Retno tadi. Nanti bisa untuk Japri Bu Retno sendiri nggih Bu Retno nggih, kalau misalkan ada yang belum puas dengan jawabannya. Dan juga pertanyaan terakhir itu tadi ada yang malam ya Bu. Ya, mungkin besok atau kapan gitu. Apakah sekolah di Australia itu gratis atau gimana? Mungkin nanti itu dijawab Bu, ini kebetulan saya jawab ya. Kalau di Blackboard ini tidak gratis, langsung saja. Tadi saya mau jawab, tapi kalau susah ya mau ngetik ya di situ. Jadi gini Bu, kalau di sana itu kan kemudian sekolah yang saya datangin itu berbayar Bu, gitu loh. Kalau yang ini di sana sekolah bayar Bu. Kalau yang yang jarang sih sekolah negeri. Kalau kita kan negerinya pakai ratusan ya Bu ya. SMP negeri Jakarta 100 berapa, 200 berapa. Kalau di sana itu jarang Bu, karena juga penduduknya itu. Ibu bisa lihat gambarnya, sekolah itu begitu sepi, nggak ada gedung tinggi-tinggi. Di sini tidak mampu menampung sampai gedungnya di tingkat-tingkat. Uangnya dari mana Ibu? Dari orang tua murid. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini nggak mungkin ini. Kalau di Australia hanya untuk konsumsi mereka saja sendiri barangkali. Kalau semua ditanggung pemerintah. Sampai situ ya Bu, ada yang berbayar, ada yang tidak ya Bu. Itu juga dilihat dari kemampuan siswa pada dasarnya. Itu tadi ada yang tanya di message ya Bu ya, tapi saya belum sempat ngetik itu. Barangkali sudah terjawab, mohon maaf. Yang tempat saya magang itu berbayar Bu. Terima kasih. Ya. Makanya buat masuk tadi siswanya, orang tuanya, karena apa? Dia bayar. Kalau misalnya ngajarnya nggak benar, gurunya untuk apa sekolah di situ? Begitu barangkali. Terima kasih banyak. Itu tadi Bapak Ibu atas jawaban dari Bu Retno Yuliati selaku narasumber pada yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat dari video animasi yang akan disampaikan juga melalui kita saling share, kita saling berbagi, kita saling mengenal. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, terima kasih atas partisipasi dari panjenengan semuanya. Saya selaku di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali apa yang saya sampaikan dalam melayani Bapak Ibu semuanya kurang memuaskan nggih, karena keterbatasan saya selaku
manusia biasa, dan memang saya akui untuk IT jadi saya juga kurang begitu pintar. Di Pentium 2 juga artinya sudah di atas 40 tahun, itu kan berarti sudah artinya tidak untuk komputer itu atau mungkin internet yang model harus betul kompet bisa menemani Bapak Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita akhiri, monggo kita sama-sama untuk berpose, nggih, biar untuk kenang-kenangan kita di edukasi IPS ini bisa dibuka video Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Fotonya memang share screen, nggih, jadi tidak satu-satu pakai kamera. Ada 6 halaman Bapak Ibu, monggo kita saling buka. Kita mulai. Pose nggih yang paling bagus. 1, 2, 3. Ada yang buka videonya. Kita yang kedua, lembar kedua. 1, 2, 3. Lembar 3. Berpose Kia. 1, 2, 3. Lembar keempat. Aduh, di sini sudah tidak ada yang buka video. Yang kelima sama, juga sudah tidak buka video. Terakhir, alhamdulillah lebih dari hampir 200 tadi yang ikut di dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Ini kan besok bisa lebih banyak lagi karena Zoom ini bisa memuat 500 Bapak Ibu. Jadi monggo bisa diworo-woro, walaupun sudah diumumkan di grup, barangkali teman-teman banyak yang belum hadir nggih, atau mungkin belum sempat untuk ikut dalam kegiatan kita. Nggih. Terima kasih Bu Retno, terima kasih. Oh nggih, kalau habis malah saya masih ada yang ingin disampaikan atau berbincang-bincang dulu, atau kita tutup bersama? Saya serahkan pada forum. Tutup dengan hamdalah. Kalau mungkin mau gitu, silahkan.